Salam saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini seluruh gereja-gereja memperingati tentang penyaliban Yesus Kristus. Kenapa begitu pentingnya tentang perayaan ini? Nah saudara, ini adalah satu bukti bahwa Yesus, bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan segala-galanya, bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kita masuk ke neraka. Dia inginkan kita supaya di mana Dia berada, kita berada di situ. Nah, saudara harus perlu pahami bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, semuanya sempurna dijadikannya. Bahkan Tuhan katakan diciptakannya manusia itu menurut gambar dan rupanya. Nah saudara, kita diciptakan Tuhan memiliki gambar Allah. Apa gambar Allah di dalam diri kita? Kenapa kita dikatakan segambar dengan Allah? Hal yang pertama, bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Tuhan ciptakan di Taman Eden supaya kita hidup di dalam kekekalan. Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup di dalam kekekalan. Yang kedua, segambar serupa dengan Allah, bahwa kita diciptakan Tuhan, diberikan kuasa. Itu sebabnya Dia katakan bahwa kita berkuasa atas segala hewan-hewan yang ada, atas segala ciptaan Tuhan, dan kita disuruh untuk mengelolanya. Itulah yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang segambar serupa dengan Allah? Supaya kita atau Adam memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang kapan saja dapat berbicara dengan Tuhan. Memiliki hubungan sukacita dengan Tuhan. Tetapi saudara tahu, akibat dosa itu, semuanya itu menjadi bukan lagi milik manusia. Nah kalau saudara tahu tentang pengorbanan Kristus, saya mau katakan kepada saudara bahwa pengorbanan Yesus itu untuk memulihkan dosa yang telah merusak gambar Allah dalam diri manusia. Itu sejak mulai dari Adam. Dosa yang membuat manusia itu menjadi terbatas. Oleh karena dosa juga memisahkan kita dengan Allah. Oleh karena dosa menjadi manusia terkutuk. Saya mau katakan saudara, oleh karena dosa itu kita menjadi manusia terkutuk. Oleh karena dosa itu gambar dan rupa Allah hilang dalam diri manusia itu. Dengan cara apa kita bisa dipulihkan kembali? Dengan cara apa manusia dipulihkan kembali gambar Allah dalam dirinya? Ini rahasia yang sangat besar. Ini rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini mengerti tentang ini. Kalau sekarang kita peringati tentang kematian Yesus, darahnya yang tercurah di kayu salib, itulah yang saudara harus pahami. Tema khotbah saya hari ini, tema khotbah saya dalam perayaan Jumat Agung ini, itu dalam perayaan penyaliban Yesus, sengsara Yesus, kematian Yesus ini. Tema saya adalah darah Yesus yang menguduskan. Sama-sama dengan saya katakan, 1, 2, 3 ya. Darah Yesus yang menguduskan. Dengan cara bagaimana gambar Allah dipulihkan dalam diri manusia yang telah hilang oleh karena dosa itu.
Nah, oleh karena itu saudara, bahwa hal yang pertama, darah Yesus menguduskan kita, supaya saudara dan saya yang mendengarkan khotbah ini, siapapun kita, supaya kita layak menjadi anak Allah. Katakan dengan saya sama-sama, layak menjadi anak Allah. Ketika kita dikuduskan oleh darah Yesus, ketika kita ditebus, maka status kita kembali menjadi anak Allah. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13, kita sama-sama baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, kematian Yesus di kayu salib, darahnya tercurah, yaitu untuk melayakkan setiap kita yang percaya untuk menjadi anak-anak Allah. Status manusia yang sudah terhilang akibat dosa, keterbatasannya, bahkan dia jauh dari Tuhan, tidak dapat lagi menghampiri Allah. Tetapi Allah sendiri memberikan jalan keluar bagi kita umat manusia, yaitu dengan dirinya harus dikorbankan di kayu salib, dengan darahnya yang menguduskan kita, supaya kita layak menjadi anak Allah. Kita menjadi anak Allah bukan karena proses seperti bagaimana manusia lahir dan menjadi anak di dalam keluarga. Tetapi kita menjadi anak Allah karena Allah yang menginginkannya. Karena Allah yang menginginkan kita menjadi anaknya. Tetapi kita hanya disuruh untuk percaya dalam namanya. Percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Percaya di dalam nama Yesus kita dilayakkan menjadi anaknya. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, lantas apa yang kita dapatkan? Ketika kita menjadi anak Allah, hal yang kedua, kita menjadi ahli warisnya. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, percaya kepada pengorbanan Yesus, Anda dan saya akan menjadi ahli waris. Bicara ahli waris, berarti yang memiliki segala apa yang ada dalam rencananya Tuhan. Berbicara ahli waris, berarti kitalah yang berhak menerima. Dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai dengan 7. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bayangkan saudara, ketika saudara percaya bahwa darah Yesus yang menguduskan kita, melayakkan kita menjadi ahli warisnya. Dikatakan, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saya mau katakan saudara, memang perayaan penyaliban Yesus, banyak orang yang berkata, kalau dia Tuhan, kalau dia Allah, kenapa harus melalui penyaliban untuk pengampunan dosa? Mengapa harus mati? Kalau dia Allah, dia bisa saja kapan saja mau mengampuni dosa kita. Saya mau katakan saudara, Anda tidak akan bisa diampuni dosamu kalau bukan Allah sendiri yang memberikan korban pengampunan itu. Anda tidak akan bisa diampuni dosamu kalau bukan Tuhan yang menginginkannya. Ketika Tuhan setelah melakukan melalui perayaan
penyaliban Yesus, kematiannya di kayu salib. Kalau masih ada orang yang tidak percaya kepada penebusan ini, maka sia-sialah dia. Saya tidak tahu dengan cara bagaimana lagi Allah untuk dapat mengembalikan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia itu, yang telah hilang oleh karena dosa. Jadi hal yang kedua, darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, yang kita peringati hari ini, adalah untuk membuat saudara dan saya menjadi ahli waris. Ahli waris. Itu sebabnya saudara, saya ajak untuk mengangkat pujian. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan kita memperingati kematian Yesus tergantung di kayu salib, ialah itu boleh menjamah setiap hidup kita dan membawa kita ke dalam rencananya Tuhan. Dan kekuatan-kekuatan yang baru atas hidup kita terus terjadi. Dan saya yakin kita semuanya akan memperoleh kasih Tuhan yang besar. Kita angkat pujian ini, dia jamah segenap hidupku. Sejak ku jumpa Juru Selamat, dosaku diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai selama hidupku. Dia zaman segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya tahu saudara, bahwa hari ini kita memperingati sengsara Yesus untuk menanggung segala dosa kita. Bila lewat ibadah kita hari ini, lewat firman Tuhan terus mengubah setiap hidup kita. Dan aku percaya bahwa ketika jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka ada perubahan dalam setiap hidup kita, dalam setiap hidup saudara yang menyaksikan siaran ini. Kita angkat kembali pujian ini. Sejak ku jumpa Juru Selamat, dosaku diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai selama hidupku. Sama-sama dia jamah. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru.
menjamah, ku jadi bahagia. Saya percaya ketika saudara berjumpa dengan Juru Selamat, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, maka Dia akan menjamah segenap hidup kita. Maka diberikan damai sejahtera. Dan semua akan berubah. Engkau akan menjadi manusia yang baru di dalam diri, di dalam imanmu percaya kepada Yesus. Sehingga Yesus akan menjamah engkau. Yang ketiga saudara, darah Yesus menguduskan kita supaya kita layak seperjamuan di sorga dengan Yesus. Yesus berkata bahwa keinginannya ketika Dia sebelum mati, sebelum disalibkan, Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi aku akan meninggalkan kamu, tetapi aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Saya mau katakan saudara, penyaliban Yesus yang kita peringati hari ini, di mana Dia mencurahkan seluruh apa yang ada padanya untuk mengembalikan rupa Allah di dalam diri kita. Dan yang ketiga, supaya kita layak seperjamuan di sorga. Dikatakan di dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika engkau hidup sungguh-sungguh, engkau yang sudah percaya kepada Yesus, engkau yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ingatlah bahwa darah-Nya yang tertumpah di kayu salib itu telah melayakkan kita menjadi anak Allah. Bahwa darah-Nya yang tumpah di kayu salib itu melayakkan kita menjadi ahli warisnya. Bahwa darah Yesus menguduskan kita sehingga kita layak seperjamuan di sorga. Ada kebahagiaan yang baik, ada kebahagiaan yang sedang menantikan saudara dan saya. Ketika engkau sedang dalam perjalanan kehidupan ini, ketika engkau sedang dalam pendidikan kehidupan, atau yang sering saya sebut ketika engkau sedang dalam sekolah kehidupan, ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau engkau yang merasa sepertinya tidak dibela Tuhan, ingatlah seperti hari ini yang kita peringati bahwa Yesus telah tergantung di kayu salib. Itu membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Bagaimana kita bisa mau tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa Dialah Allah yang adil yang mengampuni dosa kita, kalau kita tidak pernah tahu bagaimana caranya Allah mengampuni kita. Tetapi khusus saudara dan saya, khususnya orang-orang Kristen yang sudah mendengarkan firman Allah, ketahuilah bahwa engkau mengetahui Allah yang hidup, bukan hanya Allah yang di dalam hayalan, bukan hanya Allah yang ada tertulis secara logos di dalam Alkitab atau di dalam kitab-kitab. Tetapi Dia membuktikan sendiri. Sejarah telah membuktikan bagaimana Yesus telah dilahirkan ke dunia ini. Dan hanya satu tujuan Dia, supaya menuntaskan, memulihkan gambar Allah di dalam diri orang-orang yang percaya, yang sudah hilang di Taman Eden oleh iblis itu. Itu sebabnya Dia berikan kuasa bagi kita. Oleh Roh Kudus-Nya Dia berikan kuasa bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan berjuang terus sampai pada akhirnya. Sampai kita menerima pengudusan dari Tuhan. Sehingga saudara dan saya layak menjadi anak Allah. Layak menjadi ahli warisnya. Dan layak seperjamuan di sorga. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan kematian Yesus hari ini,
Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bahwa darah Yesus telah menguduskan kita. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Itu adalah untuk melayakkan kita. Mengembalikan kita kembali kepada gambar yang semula. Oleh karena itu Bapak Ibu, ambil waktu saat teduh. Sambil merenungkan betapa kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Dan Dia lakukan. Betapa kita melihat Yesus begitu mengasihi kita. Kita mengenal Allah dan telah dibuktikan kasih-Nya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Dan hari ini kami boleh diingatkan kembali betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa besar kasih Allah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat roti melampaui kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita memakannya dalam Yesus. Sekarang kita angkat anggur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan saudara dan saya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Baik, kita meminumnya. Dalam Yesus. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Saudara bangkit berdiri, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kasih Tuhan lewat ibadah kita hari ini, yaitu memperingati kematian Yesus di kayu salib. Bukti kasih-Nya yang besar atas kita telah kita terima, sehingga kita dilayakkan menjadi milik Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan perlindungan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita menjadi umat-umat pilihan-Nya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.